Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama aku Anissa Nur Fitriana, bisa dipanggil Aca. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit aja sih tentang kenapa sih kita itu harus bisa menerima diri sendiri. Kenapa sih kita itu harus bisa menghargai diri sendiri, dan kenapa sih kita itu harus bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Nah, aku mau sharing aja sih, kayak pernah nggak sih kita tuh di kehidupan sehari-hari, di real life gitu, atau mungkin di sosmed, kayak di Instagram, di Twitter, di TikTok, atau di sosmed manapun, itu kita kayak melihat orang lain nih, mungkin yang hidupnya lebih enak, atau kita ngelihat saudara kita yang segender, terus kita ngerasa kayak, oh kayaknya dia cantik banget nih, oh kayaknya dia bisa gini deh, dia bisa gitu, dan kita tuh langsung mikir kayak, ah kayaknya aku nggak bisa deh kayak dia, ah aku nggak secantik dia, ah kayaknya aku nggak bisa deh hidup kayak dia. Padahal keunggulan itu nggak melulu soal fisik gitu kan. Eh, kita juga harus bisa nih melihat apa sih kelebihan dari diri kita gitu, apa sih yang bikin kita ini istimewa gitu, karena semua manusia di bumi ini itu pasti punya satu kelebihan, atau mungkin lebih, yang gak dimiliki sama orang lain. Makanya kita itu gak boleh nih kayak membanding-bandingkan diri kita itu sama orang lain. Jadi kita harus bisa terima diri kita sendiri. Coba deh, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kayak apa sih yang lebih dari diri kita, apa sih yang istimewa gitu dari diri kita. Karena semua pikiran negatif itu yang sering kayak kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, atau mungkin kayak mikir kita itu nggak bisa apa-apa gitu, kita itu mungkin nggak punya kelebihan gitu, cuma padahal kita tuh punya, cuma emang kita tuh nggak sadar aja apa sih kelebihan dari diri kita. Itu sering banget kan jadi memunculkan pikiran negatif yang berujung kita tuh jadi selalu mikir, ah kita itu nggak ada apa-apanya, ah kita itu nggak bisa nih kayak orang lain gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir nih, pasti banyak di luar sana tuh yang pengen hidupnya kayak kita gitu, atau pengen bisa jadi kita. Kalau kita selalu berpikiran negatif, itu tuh bener-bener nggak baik banget nih buat kesehatan mental kita gitu, buat psikologis kita. Karena ya kita jadi lama-lama nggak bisa menerima diri sendiri, kita jadi selalu pengennya pengennya kayak gini gitu, pengennya bisa kayak dia. Terus kita juga mungkin akan selalu nyalain diri sendiri nih setiap ada masalah, yang mungkin tuh nggak terlalu parah ya, kayak itu mungkin bisa diselesaikan dengan hal kecil gitu. Tapi kita tuh selalu memforsir diri sendiri, kita juga selalu jadi nyalain diri sendiri, kayak ada masalah kecil kita tuh jadi kayak, ah pasti karena aku, ah pasti karena aku gak bisa ini, ah pasti karena aku gak bisa itu. Kita jadi selalu nyalain diri sendiri gitu. Sementara kita hidup di dunia ini udah pasti gak sendiri dong. Kita juga sebagai manusia yang mana merupakan makhluk sosial, yang udah pasti kita tuh butuh orang lain, dan orang lain itu butuh kita gitu. Nah, karena kan kita butuh orang lain nih, kita juga pasti bakalan dong kayak ngasih apa yang kita punya gitu. Kita juga bakalan punya orang yang kita sayang gitu. Sementara gimana sih kita itu bisa nyayangin orang lain, bisa merhatiin orang lain, kalau kita itu nggak bisa gitu nyayangin diri kita sendiri, merhatiin kita sendiri, itu akan susah gitu. Nah, aku bahas sedikit, karena sebelum kita bisa ngasih perhatian kita ke orang lain, ataupun ngasih kasih sayang kita ke orang lain, kita tuh harus bisa merhatiin diri kita sendiri, kayak apa sih yang kita butuhin. Atau misal kita lagi ditimpa sebuah masalah nih, terus kita itu otomatis harus healing dulu dong gitu, biar bisa nyelesain masalah itu. Nggak mungkin nih kita lagi down banget terus kita nyelesain masalah itu, udah pasti masalah itu tuh bakal jadi lebih parah gitu kan. Jadi kita harus bisa kayak punya pemikiran yang adem dulu, biar
biar kita itu bisa nyelesain masalah dengan baik kayak gitu. Nah, kita kan harus bisa nih nyayangin diri sendiri gitu, kayak merhatiin diri sendiri supaya kita itu bisa ngelakuin itu ke orang lain gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Aku juga mau kasih beberapa tips juga. Kayak semisal kita tuh lagi stres nih, mungkin entah stresnya itu tentang tugas atau tentang hal apapun gitu yang bikin kita tuh ngerasa nggak enak. Nah, kalian bisa nih ngelakuin hal-hal yang kalian senangin, seperti kalau misalnya kalian itu suka me time gitu, kayak pergi nih jalan-jalan sendiri, atau kayak pergi nih nonton bioskop sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya kita pergi sama orang lain mungkin kadang agak ribet gitu ya, kayak kita harus juga bisa ngertiin nih dia mau kemana sih, dia seneng gak ya kalau kesini atau gimana gitu. Jadi kalau aku pribadi sih ya kayak suka aja gitu pergi sendiri, mungkin pergi makan sendiri gitu, terus jadi kayak ya udah gitu di situ ngelakuin aja hal-hal yang apa sih yang aku senangin gitu. Itu bisa jadi self healing sendiri, itu juga bisa ngelepas emosi yang tadinya tuh negatif gitu buat diri kita, itu yang jadi bikin entah mungkin bisa jadi bad mood atau jadi kayak kita tuh jadi ngerasa nggak enak gitu, mau ngapain juga jadi kayak susah gitu. Nah, karena nantinya kita itu bakal kayak ngasih nih perhatian kita atau kayak nyayangin orang lain, itu kita juga harus punya pasti rasanya tuh yang oh kita lagi baik nih, yang atau kayak perasaan kita tuh lagi baik, jadi kita bisa ngasih effort ke orang lain juga jadi baik gitu. Jadi sebelum kita bisa ngasih sesuatu ke orang lain gitu, atau kayak entah itu tentang perasaan atau kayak apa sih yang kita punya gitu, itu kita harus bisa nih ngertiin dulu apa sih yang kita butuhin gitu, apa sih yang bisa bikin kita tuh senang gitu, apa sih yang bisa bikin kita tuh intinya punya mood yang baik gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri tuh kayak bad mood atau kayak lagi ngerasa nggak enak, tapi kita tuh mau ngasih sesuatu gitu buat orang lain itu bakal susah gitu, karena dari kita sendiri itu udah gak enak gitu ya kan. Nah, jadi sebelum kita itu bisa ngasih sesuatu ke orang lain, kita tuh harus bisa nih ngasih sesuatu buat diri kita. Kita juga harus bisa nih ngenalin diri kita gitu, apa sih yang bakal bikin kita senang dan segala macamnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian juga yang misalnya lebih seneng hangout sama teman-teman, itu juga bisa kayak mungkin kalian bisa nih kontak teman kalian yang kalian tuh ngerasa deket banget gitu. Kalian bisa nih bilang ke mereka kayak aku lagi main mood nih atau gimana, jalan yuk atau kayak mau kemana gitu. Kalian intinya sebelum kalian itu bisa ngasih sesuatu ke orang lain, kalian itu harus bisa mengenal diri kalian sendiri, apa sih yang bikin kalian seneng. Jadi biar kayak kalau kalian mau ngasih sesuatu ke orang lain tuh kalian juga dari diri kalian tuh udah seneng gitu. Jadi pas kalian ngasih sesuatu ke orang lain itu yang dikasih energi positif gitu. Jadi mulai sekarang biasakan buat cintai diri kita sendiri dulu dan pahami diri kita sendiri dulu sebelum kita itu ngasih sesuatu gitu ke orang lain. Karena kalau misalnya kita aja belum bisa ngertiin diri sendiri, kita aja belum bisa cintai diri sendiri, itu gimana caranya kita itu bisa mencintai orang lain, gimana caranya kita itu bisa menghargai orang lain, dan gimana caranya kita tuh bisa mengerti orang lain sementara sama diri kita sendiri aja tuh kita belum kenal gitu kan. Sama kurang-kurangin juga nih sama kebiasaan buruk yang kayak kita tuh membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, atau kayak memaksa kita tuh harus bisa kayak orang lain gitu. Jadi ya udah gitu, terima apa sih yang kita punya, atau kayak apa sih yang bisa diri kita tuh kasih sama orang lain gitu. Kalau semisalnya kita itu mau bisa lebih gitu, atau kayak mau bisa nih kayak orang lain yang menurut kita tuh oh kita harus bisa kayak dia gitu, kita bisa nih ngembangin diri kita sendiri, atau kayak ngelakuin hal-hal yang mungkin itu jadi suatu perkembangan gitu. Jadi kita jangan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, tapi
harus bisa mengembangkan diri kita gitu, supaya mungkin ya kita bisa jadi lebih gitu dari mereka